mereka muridku. Oh, itu murid, bukan penyembah, Bang. Enggak. Iya, bukan penyembah. Nggak ada Yesus ngomong, jadikanlah semua bangsa penyembahku. Bukan kayak gitu. Nggak ada juga murid nyembah guru. Nggak ada. Enggak, bukan begitu, enggak. Jangan ke situ dulu. Sekarang gini. Oke, abang ngerti nggak sembah apa? Itu dulu. Sembah Kalau itu kan abang ritual nggak penyembahan. usah. Apa itu sembah? Bagaimana cara abang menyembah dan sembah itu apa? Sembah Itu itu dulu. melakukan satu tindakan ya dari tubuh kita untuk objek yang kita yakini gitu. Itu Sembah sembah. itu abang ketika abang tunduk dan taat kepada sesuatu Iya. itu udah sembah. Ya enggak? Heeh. Abang Terus tunduk nggak sama Nabi abang? kalau saya tunduk sama Nabi, ya karena dia membawa risalah Tuhan, tunduk. Taat Jelas. tidak? Taat tidak? Oh, taat. Mm-mm. Berarti abang udah menyembah. Bukan menyembah. Menyembah itu melakukan ritual. Beda, Bang. Gini, berarti Anda harus samakan dulu definisinya sama saya. Yang dimaksud menyembah itu, Bang, kayak gini. Ya, nih saya kasih tahu ya. Menyembah itu melakukan ritual penyembahan. Selain dia taat dan percaya, ya, dia juga melakukan ritual penyembahan. Artinya ada gerakan yang dia yang lakukan, ada yang dia lakukan untuk objek tertentu gitu. Ritual abang. Sekarang sembah itu apa yang abang katakan ritual. Maksudnya begini, abang seorang yang bisa dibilang orang yang mungkin dipandang mengerti gitu tentang keagamaan. Tetapi abang nggak ngerti sembah itu apa. Itu yang jadi salahnya. Ketika saya tanya sembah, abang mengatakan ritual. Ritual Bang, boleh saja. Nih. Ya, kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Sembah ya. Pernyataan hormat dan khidmat dinyatakan dengan cara ya. Artinya ada ritual. Itu ritual. Caramu menyembah itu bagaimana? Nah, itu namanya ritual. Contohnya ada orang dengan mungkin dia itu tunduk melakukan ritual-ritual, misalnya tunduk berdiri apa segala macam. Oke lah ya, ada yang dengan berdoa, itu ritual. Iya, Jadi ritual caranya. penyembahan. Tapi sembah itu apa? Identitas Sembah apa? itu, Bang, pernyataan hormat dan khidmat tuh ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hormat dan khidmat, tapi dilakukan dengan sebuah cara. Itu menurut KBBI. Itu cara abang. Kalau yang kita tahu sembah itu apa? Tunduk dan taat. Udah. Serta Anda ini ngambil definisi dari mana, Bang? itu. Ini arti kata sembah ya. Sembah nih saya udah pernyataan hormat dan khidmat dinyatakan dengan sebuah cara. Itu ritual apa? Abang ngerti nggak? Bukan ritual sembah. Anda belajar dulu dah bahasa Indonesia kalau gitu. Aduh, Bang. Artikel itu, saya lebih pintar. Bukan itu Kak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lebih pintar kamusnya daripada Anda. Bukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sesuai bahasa Indonesia, kaidah bahasa Indonesia, yang namanya sembah pernyataan hormat khidmat dengan sebuah cara. Udah. Jadi pada saat Jangan Anda ubah-ubah sendiri gitu bahasa Indonesia. Oke, pada saat ini abang menyembah Tuhan tidak pada saat ini? Kalau saya sholat, saya menyembah. Jadi kalau pada saat ini abang nggak menyembah? Tidak bisa dikatakan menyembah. Karena apa? Tidak melakukan ritual. Yang saya katakan pada saat ini abang tidak menyembah? Enggak. Oh, tidak menyembah. Berarti Tuhan itu tidak abang sembah? Bukan sesembahan? Ada waktunya, waktu saya sholat, makanya menyembah itu ada ritualnya. Kayak gimana sih? Makanya KBBI menjelaskan pernyataan hormat dan khidmat dengan cara. Apakah pada saat ini, apakah Tuhan abang itu adalah sesembahan abang? Kalau Tuhan saya, sesembahan saya, iya. Ya tidak, karena pada abang bilang harus dengan sholat, dengan apa segala macam. Berarti tidak. Ya itu kan cara.
tunduk dan taat serta patuh pada perintah-perintahnya. Itu Iya, dengan cara nah, baru dengan cara mungkin ya seperti itu. ya itu artinya keterkaitan. Nggak bisa Anda ambil sembah pernyataan hormat taat dan mengikuti aja ampun, itu adalah Abang. sembah. Nggak bisa. Jangan dulu abang. Nggak Tadi bisa kan sekolah kita di mana Anda kalau kayak kan, gitu bang. Oke, itu pertama. Oke, sampai situ. Apa lagi mau abang tanya? Biar teman saya nggak perlu abang itu mengikuti pemahaman saya. Biar nanti teman-teman yang Ya iya, Oke, artinya apa lagi mau abang berbeda. tanya? Kalau menyembah itu ada caranya. Sembah adalah pernyataan Iya. khidmat ya Iya. dengan sebuah cara gitu. Udah beda kita. Nggak bisa dikatakan Ya, saya jelas menyembah beda, Nabi Muhammad, nggak ada dalilnya masalahnya. Jelas beda. Nggak ada dalilnya. Nah, jadi yang lain lah yang kita bahas gitu. Kalau berkutat Apa di lagi, situ. Bang? Mungkin Oke. Anda mau bertanya sesuatu hal. Nggak usah. Baru apa lagi tadi bang abang tanya? Oh, Tadi baik. saya dengar abang bilang kan gini, di manakah Yesus itu dikatakan dia mengatakan dia adalah Tuhan, ya nggak? Aku adalah Allah di mana katanya. Oke. Sekarang begini bang, entar ya, nggak biar kita apain persepsi kita atau sudut pandang kita. Gini, kalau aku katakan aku adalah Tuhan, abang percaya nggak? Nggak. Tapi kalau ada orang yang melihat aku atau melihat seseorang yang melakukan dengan segala kekuasaan yang penuh dengan kemuliaan dan dia mengatakan itu adalah Tuhan, aku percaya nggak? Nggak juga. Oke, mana abang lebih percaya aku mengatakan aku Tuhan atau ada orang menyaksikan langsung dan melihat langsung dengan kejadian-kejadian dan orang yang mengatakan dia adalah Tuhan? Baik. Kalaunya dia mengaku, saya lebih percaya pengakuan daripada kesaksian. Oh, gitu. Gitu. Kan gitu. Oke, berarti Ngapain saya percaya kesaksian orang yang menyaksikan nggak tahu juga. ya, itu itu makanya bang, itu bedanya kita di situ. Oke, udah beda. Abang lebih mengarah ke abang lebih gini ke pengakuan. Jadi contoh gini, ada kalau aku bilang aku nabi, abang bisa langsung percaya gitu daripada Ya orang kita yang telah iya, enggak, yang penting aku ngaku dulu daripada Ngaku orang dulu, yang iya. melakukan, ya daripada orang yang menyaksikan bahwasanya aku adalah nabi. Abang lebih percaya aku mengaku aku nabi gitu ya. ngaku dulu, iya. Oh, Karena enggak. Tuhan, Iya, karena maksud gini, saya. para gini bang, ya. Tuhan yang namanya Tuhannya dari Bani Israel, dia aja mengaku dia adalah Tuhan, kan gitu. Di dalam umat Islam dalam Qurannya mengaku juga aku adalah Allah. Kayak gitu. Makanya kita cari pengakuannya. Kalau Yesus adalah Allah, mana Yesus berkata aku adalah Allah. Oke, begini bang ya, itu satu. Baru yang kedua gini, yang ada nggak pernah orang yang mengatakan bahwasanya Nabi abang, entah siapapun itu, kau adalah Nabi, gitu. Dan dia tidak menyangkalnya. Ada nggak? Ada Warokah bin Naufal. Nah, kalau dia menyangkalnya berarti dia Itu pendeta Kristen, ya pendeta Nasrani, Warokah bin Naufal. iya bang, maksud saya ketika ada bang orang mengatakan bahwasanya kau adalah nabi dan orang itu mengangkat tidak katanya, berarti dia tidak nabi kan? Kalaunya ada, ya dia mengaku dari mulutnya tidak, bukan? Tapi kalau dibilang orang kau adalah nabi, datang dia karena kau melihat maka kau percaya, itu berarti Karena kau melihat, karena kau percaya. Lalu disebut nabi kayak gitu, nggak ada pengakuan. nah enggak maksudnya. Nah, nggak ada pengakuannya. Pengakuan tidak ada pengakuan. Tetapi itu udah Ya udah, nggak percaya saya, nggak ada pengakuan bang, nggak ada. Ya, enggak maksudnya apa? Nah, ketika ada orang yang mengatakan kau nabi, datang dia. Ya, karena kau udah melihat, makanya kau percaya gitu. Nah, berarti Ya percaya sebagai apa? Enggak. Percaya sebagai apa? Ya. Enggak, berarti dia nabi dong. Ya kalaunya seperti itu berarti dia nabi, kau percaya, oke lah disebut nabi. Nah sekarang mana pengakuannya? Tuhan kayak gitu. Allah, aku adalah Allah.
Karena yang namanya Oke. Tuhan semenjak Oke, dulu, oke. sejak zaman Abraham ya sampai Al-Quran, yang namanya Tuhan pencipta langit dan bumi itu mengaku, aku Oke, adalah Allah. jadi kalau abang percaya nggak awal dan akhir? Jadi kalau dibilangnya aku adalah alfa dan omega. Nah itu Ya, kalau dia mengatakan aku adalah awal dan yang akhir, ya percaya. ada bang ayatnya. Nah, tahu saya Wahyu 1 nomor 8 kan? Nah ada Itu ayatnya. bukan perkataan Yesus. Nah Itu dia. firman Tuhan Allah, bukan perkataan Yesus. Nah itu dia. Ada, ada. Enggak, di situ Salah dia konteks baru- Anda. Oke, enggak, bukan salah konteks. Baru satu lagi begini. Enggak apa-apa. Abang mau bilang apa, abang mau tentang yang lain, penafsiran abang enggak apa-apa. Tapi begini, pernah ada yang mengatakan sama Yesus, Engkaulah Tuhan dan Allahku. Apa kata Yesus? Engkau karena melihat maka engkau percaya. Berbahagialah engkau karena engkau melihat engkau percaya. Tetapi lebih berbahagia lagi mereka yang tidak melihat namun percaya. Berarti intinya apa? Ya, mana Apakah pengakuannya? di situ- Apakah iya, Yang namanya Tuhan kan ada pengakuan kalau nabi kita oke lah kalau nabi kan kayak gitu, karena kau melihat yang kulakukan, mukjizat kulakukan, maka kau percaya aku sebagai nabi, ya oke lah kayak gitu. Tapi Enggak, kalau itu namanya Tuhan ada pengakuan bang, ada pernyataan dirinya Tuhan. Oke. Gimana sih? Enggak, itu bedanya kita. Kalau abang kan gini, langsung harus ada katanya. Aku Tuhan gitu. Nah, itu. Nah, tetapi kalau Yesus apa katanya? Ya Tuhan, Engkaulah Tuhanku dan Allahku. Kalau ada nggak Yesus menyangkal tidak, aku bukan Tuhan dan Allah? Tidak ada, Bang. Tidak ada, Pak. Tetapi ini buat teman-teman semua ya yang yang apa? Tetapi ada di Yohanes 20 ayat 28. Saya yang menyampaikan firman Tuhan. Begini. Tetapi yang adalah kata-kata seperti ini. Engkau berbahagia karena engkau telah melihat maka engkau percaya. Tetapi lebih berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, seperti itu. Bang, kalaunya Abang. Yesus menolak dia bukan Tuhan, ada. Ada. Di mana? Yohanes 13 nomor 16. Aku Oke. berkata kepadamu, kata Yesus ini, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan tidak lebih tinggi Iya. daripada yang mengutusnya. Ditolak Yesus, dia adalah Tuhan. Itu tidak menolak. Itu bedanya kita, Bang. Yesus tidak menolak. Karena apa kata Di situ Yesus tidak ada nggak kata Yesus, aku tidak Tuhan. Ada nggak? Seperti yang tadi itu loh. Tadi abang Iya. tadi lebih eksplisit lagi ya. Tadi lebih eksplisit. Katanya seperti ini loh. Ya Tuhanku dan Allahku. Langsung apa kata Yesus? Engkau berbahagia karena engkau melihat dan engkau percaya. Bayangkan coba. Nah, itu abang, tapi itu enggak abang jadikan ibaratnya Yesus itu adalah Tuhan karena nggak ngaku. Tapi yang tadi ini, Iya. Yesus yang dia Tuhan, aku tidak Tuhan. Ada nggak kata seperti itu? Ya, kalau Yesus menolak dia setara dengan pengutusnya. Pas saat di situ abang mengatakan, ini Bang Yusuf ya, aku kasihan lihat abang nanti. Abang jadi Oh udah enggak, tahu gini kita bang, terus, ya Dengar, kenapa Bang. saya menolak? Dengar dulu. Bentar, sabar. Sabar dulu. Nih, karena ini perkataan Yesus, dia tidak mau disamakan dengan Tuhan, nggak mau. Makanya saya tolak kata Anda tadi. Kan kita punya data, meskipun dia tidak mengaku aku bukanlah Allah, bukan seperti itu, tapi dia mengatakan dia utusan tidak lebih tinggi dari yang mengutusnya. Iya benar. Saya tidak menolak. Iya, artinya apa? Artinya Yesus itu rendah, tidak patut dituhankan. Nah, gitu. Oke, nggak apa-apa. Abang mau berpikir. Tetapi yang tadi itu kayak mana? Yohanes Apanya? 20 ayat 8. Artinya apa? Kenapa dengan Yohanes 20:28? Ya Tuhanku dan Allahku, kata Thomas. Apa kata Yesus? Engkau berbahagia. Bayangkan coba, langsung ditimpali Yesus. Engkau berbahagia karena engkau melihat dan engkau percaya. Tetapi Iya. berbahagia lagi. Nah, itu abang menyimpulkannya apa? Ini Bang Yesus. Baik. Biar abang tahu kebenaran. Jangan karena abang penuh dengan apa? Abang gini ya, saran saya.
abang baca baik-baik dan penuh dengan hikmat gitu. Iya, itu kan kata Thomas, Bang. Ya, enggak apakah Yesus menyangkal? Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku betul, maka engkau percaya. Percaya dengan Allah, betul. Iya, enggak percaya dengan Allah. Percaya Iya. bahwasanya dia adalah. Iya, dengan Tuhan, dengan Allah percaya Thomas, betul. Iya. Karena dia Iya. Thomas itu melihat Yesus, utusan dia, utusan Tuhan. Sekarang yang bilang Thomas di situ Tuhannya dan Allahnya siapa? Bukan berarti Thomas di situ mengakui Yesusnya Tuhan, bukan. Abang ya, pas di situ bukan berarti yang bilang Thomas di situ. Siapakah objeknya? Siapakah orang yang dikatakan Thomas menjawab, ya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku, kan kayak gitu. Sama siapa dibilang Yesus? Nah, bukan berarti ya dia mengaku Yesus adalah Tuhan, bukan. Enggak, yang ya ampun kok jadi dijadah. Enggak gini loh abang. Siapakah orangnya yang dikatakan Thomas Tuhan dan Allah? Karena masa ungkapan kaget ya, ungkapan kaget Anda jadikan pembenaran gitu. Thomas menjawab, ya betul ya Tuhanku, Allahku. Betul kata Yesus, karena kau melihat aku, ya percaya utusannya ada gitu, maka dia percaya dengan yang mengutusnya. Abang, gini ya. Gak apa-apa. Bang, gini bang, tidak ya. harus memaksakan abang itu apa namanya? Coba Anda buka ke Matius, ya Seperti Matius 11 nomor 25. Yesus itu punya Tuhan masalahnya. Benar. Yesus bukan punya Tuhan, Yesus punya Allah. Nih, Ya. ya. Ya, Nih, Yesus bukan punya Tuhan, Yesus punya Allah. baca ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Punya Tuhan dia. Iya. Ya, benar, Bang. Iya, dia mempunyai Tuhan, bukan berarti dia sendiri yang Tuhan, bukan. Oke, sekarang saya Bang tanya nih sama Bang. Ah, siapakah Presiden Indonesia? Prabowo. Oke, Prabowo. Siapakah presidennya Prabowo? Presidennya Prabowo, mana ada? Siapakah Presiden Indonesia? Indonesia, Prabowo. Prabowo warga negara apa? Indonesia, Siapakah presidennya? Prabowo. Iya. Lah terus? Apakah presidennya Prabowo adalah dianya sendiri juga? Lah. Oh, maksudnya kayak gitu. Gini, ya. Kalau Anda mengatakan bahwa Presiden Indonesia adalah Prabowo, berarti presidennya Prabowo adalah Prabowo juga. Kan kayak gitu. Artinya itu harus ada dua. Gimana sih Anda? Nggak bisa karena Prabowo-nya cuma satu, ya nggak bisa dikatakan presidennya Prabowo, nggak bisa. Harus ada dua dulu Prabowo-nya, baru betul. Sekarang saya tanya Yusuf TI, contohnya ya Bang, ini mudah-mudahan Abang juga bisa ya jadi bupati. Nggak nyambung kalau yang itu. Entar dulu Abang. Ini sekalian saya mendoakan mudah-mudahan Abang bisalah jadi bupati yang benar-benar nanti bisa menjadi teladan buat orang. Teladan itu sepanjang masa Bang ya, bukan pada saat itu aja. Nah sekarang begini yang saya katakan sama Bang. Abang nih jadi bupati nih, ya kan? Jadi bupati, ya kan? Nah ketika Abang jadi bupati membuat keputusan nggak? Membuat keputusan. Halo? Ya nggak? Nah, misalnya keputusan-keputusan daerah, peraturan daerah, segala macam, ya nggak? Nah, apakah Abang mengikuti peraturan itu? Mengikuti, saya yang bikin. Loh, Abang mengikuti peraturan itu? Iya. Peraturan siapa yang Abang ikutin itu? Peraturan saya yang bikin. Yang peraturan apa? Peraturan bupati. Ya, peraturan bupatinya kan saya. Nah, tetapi yang mengikuti itu apakah peraturan Abang atau peraturan bupati? Peraturan dari yang saya bikin. Peraturan yang Abang ikuti, peraturan Abang atau peraturan bupati? Gelar dengan nama itu beda, kan kayak gitu.
Makanya saya Kalau saya lagi bikin peraturan di kantor dinas bupati, saya menggunakan jabatan saya. Ketika saya jadi Yusuf tanpa jabatan, maka saya mengikuti aturan itu. sekarang Bang, Abang baca lagi Yohanes 1 ayat 1 apa? Tuhan menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Udah. Nah Tuhan yang menjadi manusia inilah mengatakan kepada Tuhan langit dan bumi, apa kepada Tuhan yang dalam entitas tertingginya Bapa. Sekarang kita tanya tentang masalah Yesus. Itu yang mengetahui tentang dirinya. Bentar bang, bentar dulu. Saya tahu maksud Anda. Gitu. Rumit, masalahnya rumit kayak gini. Tentang masalah diri Yesus, nggak mungkin Anda yang lebih tahu atau muridnya, nggak mungkin. Tentang diri Yesus, pasti Yesus yang mengetahui tentang dirinya. Ya, nah maka dari itu harus ada pengakuannya. Di mana dia berasal dari firman, di mana dia mengatakan dirinya adalah Allah, gitu. Abang pernah nggak mendengar kata-kata seperti ini? Bukan kata orang, bukan. Abang pernah nggak kata-kata dengar yang seperti ini ayatnya? Abang kan banyak nih tahu Alkitab. Nah, menurut kamu aku ini siapa? Datang muridnya menjawab, kamu adalah guru dan Tuhan. Apa kata Yesus? Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Itu gimana? Itu kan kurios toh. Udah. Ya kan, Itu, aku guru dan junjungan, aku guru dan Tuhan. Betul, kalau Tuhan itu udah plesetan itu. Karena apa? Bukan teos. Tuhan itu bahasanya adalah teos kalau bahasa Yunaninya. Oke. Junjungan Abang ada berapa? Junjungan saya Nabi Muhammad. Ya. Junjungan Abang Nabi Muhammad. Yang lain enggak? Siapa lagi? Yang lain enggak? Hanya Muhammad aja. Ya, Nabi Muhammad. Hanya tunggal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Terus Berarti, kalau siapa Tuhan saya, baru saya jawab Allah Subhanahu wa taala. Allah Abang enggak junjungan Abang? Lah, kalau itu Anda bukan menanyakan apakah Allah itu junjungan Anda, salah. Anda harus menanyakan kepada saya, salah kalimatnya Anda. Apakah Allah Tuhan Anda? Kan kayak gitu. Saya sebut dia Tuhan gitu. Kalau gini, kalau Anda bertanya kepada saya, siapa junjungan Anda? Jelas Nabi Muhammad. Karena junjungan itu tidak bisa dipakai kepada Tuhan. Kalaunya Tuhan eksplisit dia ditanyakan, siapakah Tuhanmu? Pasti kayak gitu. Enggak, berarti begini, oke. Berarti begini. Junjungan Abang itu bukan Allah Abang, tapi Muhammad. Ya, kan? Junjungan itu untuk manusia. Iyalah, makanya Allah Abang bukan junjungan Abang. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu bukan manusia. Ya, tahu saya, makanya itu bukan junjungan Abang. Masalahnya junjungan itu manusia, nggak bisa dipaksa ke Allah. Iya, tahu saya. Iya. Berarti dari Artinya gini kalau Anda mau paksakan, Anda salah kalimat jadinya. salah kalimat. Sekarang Iya, salah kalimatnya. Enggak, sekarang Abang yang mau saya katakan, karena junjungan ada kepada manusia, berarti Allah Abang bukan junjungan Abang. Bukan. Ya udah, itu aja. Iya, bukan. Tapi Allah itu adalah Tuhan, gitu. Tuhan semesta alam. Ya. Benar. Berarti buat teman-teman semua di sini udah jelas seorang Yusuf PI bahwasanya Allahnya bukan junjungannya. Karena junjungan itu hanya untuk manusia. Iya, Abang ngerti. Nggak, biar teman-teman di sini semuanya tahu, paham, gitu loh. Abang kan udah pinter. Berarti di sini biar teman-teman yang lainnya semua jaga tahu bahwasanya Allah menurut Abang bukan junjungan. Bukan, junjungan itu adalah seorang manusia, digunakan untuk makhluk. Allah bukanlah makhluk. Ya, Allah adalah Tuhan semesta alam. Oke, dan manusia. Nah, kalau bagi Kristen, Bang, nggak ada seorang manusia pun nabi pun yang menjadi junjungannya dalam kekristenan. Hanya Tuhan. Itu bedanya kita. Nah itu masalahnya kan, kalau junjungan digunakan untuk manusia, makanya kosakatanya apapun cerita tidak lagi manusia, itu bedanya. Oke.
Maka, nggak masalah. baru yang selanjutnya, ya kan abang. Gini tuh, bagi abang Allah itu apakah nama atau sesembahan? Allah itu ismul jat, bahasa Arab, nama. Nah, itu bedanya lagi kita bang. Kalau bagi kami Allah itu Allah ya. Mungkin di situ ya di situ berbeda. Allah itu adalah sesembahan. Loh, sesembahan beda lagi bahasa Arabnya. Iya, iya. Sesembahan itu ilah, bukan Allah. Iya. Gimana sih? Enggak, Ya makanya itulah Kristen ngambil bahasa Arab tapi kagak paham. iya, nggak apa-apa. Tapi sebelum ada Islam juga Allah udah banyak kok bang. Aduh, mana ada? Yang ada ilah aja, bukan Allah. Itu udah merujuk ke dewa-dewa dulu ya. Oh iya, ke dewa-dewa itu bukan Allah tapi ilah mereka menyebutnya. Ya, itu abang bilang kan gitu. Apakah kata Allah udah ada, Allah ada waktu Islam ada atau sebelumnya udah ada? Jadi sewaktu Islam Al-Quran belum datang, kosakata Allah itu belum ada. Digunakan oleh orang-orang di situ. Iya gitu ya. Oke, udahlah bang kalau soal itu. Ini biar teman-teman yang lain ya. Berarti bagi Bang Yusuf BI, Allah itu ada setelah Islam ada. Makanya buktikan mana ada kosakata Allah gitu. Iya, iya bang. Sebelum Al-Quran nongol, ada nggak kosakata Allah? Nggak ada sama sekali. Yang ada ilah semua. Gitu bang. Makanya Ini belajar. biar yang lain tahu. Karena abang kan termasuk orang yang paham kan seperti itu. Baru begini juga Bang Yusuf BI. Kalau abang mengatakan bahwasanya enggak, abang lain nanya sama saya abang lain. Kan saya pengennya gini. Enggak, saya enggak ada ditanyakan lagi, sudah cukup. Sudah cukup. Kok udah cukup, tanya lah bang. Enggak, saya enggak ada pertanyaan lagi gitu. Udah cukup masalahnya saya bertanya. Oke, sebentar ya Bang Yusuf BI. Hmm. Abang ya mudah-mudahan abang menjadi orang yang memang dipakai Tuhan. Gitu ya. Tetapi aku berharap seperti ini. Seada suatu waktu abang itu, nggak usah abang membuat klaim atau apa, abang simpan aja dalam hati ya, abang lakukan. Aku berharap suatu waktu abang berdoa meminta kepada Tuhan yang benar untuk abang diberi pengertian yang benar, itu aja. Oh iya. Saat ini keyakinan saya. Nggak itu aja. Bentar, saya tanggapi. Kalau untuk masalah keyakinan saya saat ini nggak ada masalah gitu. Ya, nggak ada masalah. Nggak mengatakan seperti itu. Nggak ada masalah. Jadi keyakinan saya gini, saya tegaskan 100% keyakinan saya udah benar gitu. Nggak perlu lagi saya nyari yang lain. Ya. Kalau udah benar ya nggak usah takut. Ya bisa aja. Kan tetap benar. Kan larinya kan yang benar. Gitu kan. Meminta kepada Tuhan yang benar untuk diberi pengertian yang benar. Udah itu aja. Ya, kalau pengertian yang benar ya insya Allah kita istiqomah ya dalam Islam udah betul gitu ya. Iya abang. Jadi apapun ceritanya, kalau abang merasa memang Tuhan abang ibaratnya yang abang yakin itu memang benar dan memang punya apa, ya udah apa ngapain abang mesti takut. Yang aku katakan kan bukan berarti itu benar atau salah, bukan. Tetapi abang meminta kepada Tuhan yang benar untuk diberi pengertian yang benar, itu aja. Nah selanjutnya bang, biar enak, abang coba tanya dulu sama saya, atau saya tanya dulu sama abang, ada nggak sesuatu apapun itu di dunia ini makhluk yang dia udah ada di dalam hadirat Allah? Oh, manusia atau makhluk di dalam hadirat Allah. Entah siapapun itu di dalam ada hadirat Allah. Ada Rafiqul A'la Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dunia ada. Ya. Kan Anda menanyakan hadirat Allah kan? Iya, enggak? Iya, maksudnya apa? Maka dengar. Ada enggak entah makhluk entah apapun itu yang dia udah ada sebelum dunia ini ada di hadirat Allah? Maksudnya kayak gimana itu?
Nggak ngerti saya pertanyaannya. Abang tahu nggak hadirat? Hadirat di sisi Allah gitu. Keberadaan. Ah, kalaunya di sisi Allah bukan berarti di samping Allah. Bisa aja di Bukan langit di sisi, diletakkannya di hadirat itu. Kayak gimana sih? Hadirat, hadirat itu bukan di sisi, bukan kananmu atau kirimu, bukan. Hmm. Hadirat itu adalah keadaan, apa keberadaan. Contohnya, roh Ya abang kalau sudah ada di gini dalam bang, ada kepercayaannya juga di dalam sufi aliran Islam. Yang pertama kali adalah Nur Muhammad ada. Oke bang, saya tertarik dengan itu. Bagaimana maksudnya bang Nur Muhammad ini gimana? Nah, saya nggak bahas itu masalahnya. Itu masalah internal Islam ya. Yang saya bahas itu adalah tentang lintas agama. Kenapa nggak mau abang jelaskan gitu? Oh gini bang, karena saya nggak ada ijazah dari guru saya, dari kiai saya untuk menjelaskan hal itu. Saya hanya menjelaskan masalah fikih, ya ilmu umum, terus Al-Quran, hadis, tafsir dan yang lainnya. Kalau untuk masalah ilmu tasawuf itu ada tashihnya dari guru. Nggak bisa saya sembarangan ngomong. Oke, jadi bang begini. Uh, Hadirat itu adalah keberadaan dari diri kita, itu hadirat. Yang dia itu tidak bisa terlepas dari kita, dari apa yang kita, itu hadirat, keberadaan. Jadi begini, di dalam diri Allah ada sesuatu yang di dalam itu Allah punya hadirat, punya keberadaan dirinya, ya kan? Nah, kalau ada sesuatu yang keluar dari hadirat Allah, dari dalam keberadaan diri Allah itu, apakah itu bukan Allah? loh, jadi kayak gini bang ya. Jadi Allah itu beda dengan makhluk pemahaman kami ya. Anda perlu tahu dulu. Jadi apakah ada yang keluar dari zatnya? Yang ada itu adalah sifatnya yang melekat kepada zat gitu. Ya, bukan berarti sifat itu adalah dirinya sendiri, bukan. Atau zat itu tanpa sifat nggak bisa juga. Artinya tidak bisa dipilih dipecah-pecah, nggak bisa, nggak bisa dibagi-bagi kayak gitu. Oke, saya tertarik bang. Berarti sifat jahat itu bagaimana? Sifat jahat itu sifat manusia. Beda bang, bedakan dulu makhluk dengan kholik gitu ya. Nggak bisa Anda cerna nanti. Berarti sifat jahat itu yang menciptakan siapa? Tadi yang bilang kan itu Sifat jahat itu yang menciptakan adalah hawa nafsu manusia sendiri karena manusia punya free will. Oke, serius. Oke, saya sependapat. Sekarang yang saya tanyakan sama abang. Nah, abang bilang tadi kan sifatnya yang apa sampai sama manusia. Sifat apa yang dari Allahnya abang itu sampai sama manusia? Ada itu banyak sifat Allah itu Asmaul Husna. Anda pelajari aja di situ 99 yang diketahui itu. Oke. Bentar ya bang ya, bentar ada WhatsApp nih. Aduh, ya lah bang, agak susah saya karena ini. Aduh, ada lagi bang. Ini masalahnya gini, teman-teman semuanya, kayaknya saya harus ke rumah sakit deh ya. Susah ini, nenek saya masuk rumah sakit masalahnya. Nggak bisa diteruskan sampai jam 12 kayaknya ini. Ya udahlah bang, kalau kayak itu semoga nenek abang sembuh. Oke bang, oke nanti kita sambung lagi ya. Ya, jadi ini abang ini mau rungkat. Kayaknya. Oke. Abang, boleh saya doakan nenek abang? Nantilah bang. Saya mau udah pusing dah ya. Kalau Anda mau berdoa atas keyakinan Anda ya silakan Ya, kan bang. kayak gitu. Oke abang Yusuf ya. Oke. Nanti lain kali kita masuk lagi ya. Oke. Thank you bang. Halo.
Selamat malam. Iya teman-teman semuanya, aduh agak sibuk saya hari ini, susah banget mau live aja susah. Iya, ada mau live aja susah karena nenek saya kan masuk rumah sakit besok operasi dia gitu. Jadi kayaknya saya nggak bisa ini ya lama-lama ya teman-teman semuanya. Mungkin 1,5 jam saja, insya Allah nanti besok saya akan temani lagi dah ya. Kita lihat dulu operasinya besok gitu ya. Kawan-kawan semuanya, aduh kenapa Pak moderator jangan dinaikin ya, kita akan rungkat gitu ya. Jadi gini ya teman-teman, saya minta doanya operasinya berjalan lancar gitu ya. Kebetulan juga nenek juga udah tua, mungkin hampir 90 tahun juga udah umurnya gitu ya. Oke. Nah teman-teman, kita akan tutup dengan doa. Saya mohon maaf, mohon izin untuk duluan gitu ya rungkatnya ya kawan-kawan semua.